Shalom saudara yang terkasih, salam jumpa kembali pada Renungan Harian GKJ Purwantoro, Sabtu Pon 11 Mei 2024, bersama saya Depura Retno dari Pepantan, Kesmantoro. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20, yang demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Renungan hari ini saya beri judul, "Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku." Seringkali kita melihat ketika ada orang tua sakit atau sudah sepuh memberikan wasiat kepada anak-anaknya, yang sering disebut sebagai pesan-pesan yang terakhir sebelum meninggal. Seluruh anggota dikumpulkan demi mendengar apa yang akan disampaikan oleh orang tua mereka. Hal itu pula yang diperintahkan oleh Yesus kepada para muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk berkumpul, yaitu di Galilea. Dalam bacaan kita saat ini dijelaskan bahwa ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Namun ada beberapa orang yang ragu-ragu. Dan itu terjadi ketika saat-saat terakhir sebelum Yesus pergi menghadap Bapa, naik ke surga. Pesan terakhir yang Tuhan Yesus berikan yang oleh umat Kristen disebut sebagai amanat agung. Dalam pesannya yang terakhir, Yesus menyampaikan perintah kepada para murid agar menjadikan semua bangsa muridnya. Yesus meyakinkan mereka bahwa Dialah yang diberikan kuasa, baik di surga maupun di bumi. Oleh karenanya, Yesus kemudian memberikan perintah kepada mereka, "Jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Yang kemudian disusul dengan janji yang begitu indah kepada mereka bahwa Yesus akan menyertai mereka sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat bahwa dalam pertemuan mereka yang terakhir, ada juga di antara mereka yang ragu-ragu. Ada juga di antara mereka yang belum percaya bahwa yang mereka lihat itu adalah benar-benar Yesus yang sudah disalibkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Padahal mereka melihat langsung peristiwa itu. Wajar saja bagi mereka karena para murid yang berasal dari Galilea memiliki tingkat pendidikan yang minim. Mereka ragu akan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Mustahil mungkin itu yang ada di dalam benak pikiran mereka. Mereka juga menganggap tugas itu merupakan tugas yang begitu besar dan mungkin tingkat resikonya juga lebih tinggi. Kenapa demikian? Ya, tentu saja dalam situasi saat itu masih dalam situasi yang mencekam, di mana masih banyak juga yang benci kepada Yesus. Dan karena kebencian itu tentu saja akan membawa dampak buruk bagi keselamatan hidup mereka. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika Tuhan Yesus berikan tugas itu, bukan lantas ia meninggalkan begitu saja, akan tetapi diiringi dengan janji yang begitu luar biasa, yaitu bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perintah atau amanat agung dari Tuhan itu tidak sebatas ditujukan kepada murid-murid pada waktu itu yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Namun perintah itu juga diperuntukkan bagi kita saat ini, agar kita pun juga mau memberitakan kabar keselamatan
yang dari Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Berat, itu jelas. Tidak mudah, itu juga pasti. Kenapa? Karena kita sering merasa ragu akan penyertaan Tuhan atas kita. Kita ragu akan janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Terlebih lagi, pada saat ini masih banyak juga orang yang benci kepada Yesus. Oleh karenanya, ketika kita diutus untuk menjadi pewarta kabar keselamatan, selalu saja beralasan, nanti saja, saya belum siap, saya tidak mampu. Dan masih beribu-ribu alasan ketika kita menolak panggilan itu. Saudaraku, dalam renungan kita kali ini, Tuhan berjanji bahwa akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, berkaryalah di ladang Tuhan, karena tuaian masih banyak. Berikan hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, dimanapun, kapanpun, baik ataupun buruk keadaannya. Akhirnya selamat berkarya di ladang Tuhan. Amin. Satu pujian yang menguatkan saya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan balas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan balas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Kita berdoa. Kami melihat begitu banyak jiwa yang belum mendengar Yesus. Berikan kepada kami, ya Tuhan, hikmat, keberanian untuk memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang. Dan biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Amin.